Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan pagi ini, kita akan membahas mengenai pergaulan bebas. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, hari ini kita presensi terlebih dahulu ya. Oke, pertama adalah Mas Dias, Hadir Bu. Mas Wahyu, Hadir Bu. Maudi Ayub, Hadir Bu. Rofi. Izin Raffi Bu. izin Bu ada Oh, izin dulu. pertemuan di kampus. Oh ya, baik. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, di sini pergaulan sehat. Nah, ini ada kata-kata dulu nih sebelumnya. Selalu menjadi versi kelas 1 dari dirimu sendiri, bukan versi kelas 2 orang lain. Jadi, kita itu harus menjadi diri kita sendiri. Gimana pun caranya, mau sebaik apapun orang lain, kita tetap paling baik. Itu menurut Judy Garland. Oke, menurut kalian eh, apa sih yang kalian ketahui tentang pergaulan sehat? Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Pergaulan sehat itu ini ya Bu, apa eh, bergaul tapi dipantau orang tua. Oke, boleh. Terus yang lain ada yang bisa jawab? Mungkin pergaulan sehat itu kita kayak menjauhi dari kegiatan-kegiatan negatif seperti narkoba, terus seks bebas gitu Bu. Oke, tepat. Oke, baik. Nomor 1 sudah terjawab. Selanjutnya kita nomor 2 nih. Bagaimana jika dalam pergaulan itu nggak ada etika? Jika dalam pergaulan tidak ada etika, itu yang menyebabkan seseorang tidak ada sopan santun kah Bu? Ya, betul. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi di sini kita akan membahas tentang pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Nanti di pergaulan sehat itu ada 3, kita akan membahas tentang pergaulan sehat dan remaja. Selanjutnya di pergaulan tidak sehat, itu kita akan membahas tentang pengertian, penyebab, pencegahan, dan tanda-tanda. Yang pertama adalah pergaulan sehat. Nah, dalam KBBI, eh, pergaulan itu berasal dari kata gaul yang artinya itu sebagai hidup berteman atau bersahabat. Selanjutnya, pergaulan itu merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain. Pergaulan itu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang. Nah, di sini pergaulan yang seseorang lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Nah, selanjutnya adalah kata-kata sehat. Dalam KBBI, itu sehat memiliki arti yaitu bebas dari sakit. Yaitu suatu kondisi di mana segala sesuatu itu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut WHO itu ada 4 komponen jika dikatakan sehat, yaitu adalah sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, terus juga ada kesejahteraan sosial. Di sini nih, remaja. Kata latinnya dari adolescence, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja itu akan berlangsung pada umur 12 sampai 21 tahun pada wanita dan
laki-laki itu pada 13 sampai 22 tahun. Nah, menurut Zakia Derajat, remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Selanjutnya, pergaulan sehat pada remaja. Jadi pergaulan sehat itu dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Nah, gimana sih caranya remaja bergaul secara sehat? Itu ada 6 menurut buku yang saya baca. Yang pertama itu adanya kesadaran beragam bagi remaja. Nah, maksudnya tuh seperti seorang remaja itu tuh perlu adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran agamanya. Yang kedua adalah memiliki rasa setia kawan. Nah, setia kawan ini tuh dibutuhkan dalam menjalin hubungan sosial remaja yang baik. Nah, rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. Yang ketiga adalah memilih teman. Memilih teman di sini maksudnya kita harus memilih mana teman yang akan membawa kita ke jalan yang baik atau jalan yang buruk. Seperti itu. Yang keempat adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Misalkan nih, murid-murid semua lagi gabut. Nah, alangkah baiknya daripada kayak mungkin cuma ngegame, kalian bisa menyalurkan hobi yang lebih baik seperti bermain sepak bola dengan teman-teman agar tubuh menjadi bugar dan sehat. Yang kelima adalah laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, maksudnya di sini tuh jadi kita harus tahu, harus membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kayak mempertontonkan aurat, terus kayak memakai pakaian yang terlalu seksi atau sebagainya. Yang keenam adalah menstabilkan emosi. Jadi emosi kita harus stabil ketika ngobrol ataupun gimana, itu jangan terlalu suka marah-marah. Oke, sikap dalam pergaulan remaja itu nanti ada penampilan fisik, terus berbicara dan bersikap sopan terhadap teman ataupun semua orang, biasakan untuk memberi dan berbagi, hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Jadi ketika teman sedang curhat, itu alangkah baiknya kita itu memperhatikan teman tersebut dan jangan memotong pembicaraan teman tersebut. Selanjutnya kita harus rendah hati dan jadilah diri sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pergaulan tidak sehat. Nah, di sini pergaulan tidak sehat itu tuh atau biasa disebut dengan pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Nah, maksudnya menyimpang di sini tuh gimana sih? Yaitu kayak melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Nah, masalah pergaulan bebas ini sering banget nih kita dengar sekarang, baik di lingkungan maupun di media sosial. Nah, jadi pergaulan bebas itu artinya adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan, seperti itu. Selanjutnya adalah penyebabnya. Bisa dari agama, iman yang tidak kuat, itu bisa menyebabkan kita menyimpang dari hal yang positif. Selanjutnya adalah perubahan zaman. Seperti kayak kebudayaan yang berkembang, itu juga dapat mempengaruhi. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial ataupun kesenjangan ekonomi. Kurangnya kontrol dari orang tua itu juga bisa menjadi penyebab. Selanjutnya adalah tanda-tanda sering menghalalkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji. Nih, di sini apakah ada murid-murid yang suka menghalalkan segala cara seperti saat masuk ke SMP ataupun SMA melalui jalur dalam, itu juga
bisa jadi termasuk dalam pergaulan bebas. Terus habis itu kayak mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, memiliki rasa malas, terus perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba hal negatif. Nih, dampak pergaulan bebas itu ada ketergantungan obat, menurunnya derajat kesehatan, terus meningkatnya kriminalitas, meregangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, sama menurunnya prestasi. Jadi kita ambil contoh, misal anak yang dulunya pinter, dia suka ranking 2, terus dia terjerat pergaulan bebas, itu maka peringkatnya akan bisa turun menjadi peringkat terakhir. Gitu. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Itu ada perlu diberikan pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat. Selanjutnya, memberi pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik dari diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Selanjutnya adalah pembentukan jati diri. Nah, jadi pembentukan jati diri itu sangat berpengaruh. Ketika jati diri seseorang sudah terbentuk, maka ia akan selalu tegas ataupun uh, tidak pernah mencoba-coba lagi untuk mencari jati dirinya. Oke, di sini kita akan melakukan tanya jawab. Nah, dari materi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan dari murid-murid semua? Yuk, bisa ditanyaan tentang pergaulan bebas ataupun pergaulan sehat. Mau tanya Bu, Ya, boleh dipersilahkan. bagaimana sih Bu kalau kita tahu bagaimana tahu supaya kita dapat teman yang baik? Ciri-ciri teman yang baik itu gimana ya Bu? Supaya kita tidak salah milih teman gitu. Oke, baik. Mungkin contohnya pertama kayak carilah teman yang tidak bermuka dua. Nah, maksudnya di sini misal ketika sama kita itu dia baik banget, tapi di belakang kita tuh eh, dia ternyata menjelek-jelekan kalian seperti itu. Nah, selanjutnya di situ kita pilih teman dari lingkungan yang baik. Nah, misal kayak lingkungan baik kita ketemu di masjid dalam keadaan lagi tilawahan, itu insya Allah teman kita juga baik, seperti itu. Seperti itu Mas Dias, apakah sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, adakah pertanyaan dari Maudi atau Wahyu? Saya mau bertanya, Bu. Ya, dipersilakan. Ini, Bu, bagaimana cara kita menanggapi, misalnya nih, kita sudah tahu ini yang teman kita perbuat ini tidak baik, tapi dia sangat bangga dengan apa yang dia lakukan. Tuh bagaimana cara kita menanggapinya, Bu? Atau apa kita biarin saja gitu? Oke, alangkah baiknya sebenarnya kita tegur. Jadi kalaupun itu lagi di keadaan yang ramai, kita ajak dulu bicara di daerah yang sepi ataupun yang tidak terlalu banyak orang agar tidak menyinggung perasaan teman tersebut. Nah, selanjutnya kita itu harus memberikan nasihat dengan kata-kata yang halus agar teman tersebut tidak tersinggung. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan dari yang lainnya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan materi hari ini. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Marilah kita berdoa sebelum menutup pertemuan pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih Bu.